adalah video dokumentasi testing Mobo Asus E203 dengan prosesor Intel Celeron N4000 RAM internal 2GB untuk pengemasan tanggal 15 September 2025. Oke, untuk mainboard sendiri masih tersedia unit dengan perangkat terinstall. Kita ada SSD, baterai, jailbird power, USB dan audio, fleksibel, Mobonya sendiri, heatsink, speaker, fleksibel LCD, touchpad, keyboard, LED, dan kamera. Dan untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai sebelum kita nanti lakukan tes charging. Kita tekan tombol power dulu untuk menyalakan. Ya, untuk indikator nyala warna hijau. Mobo booting. Yang Mobo running, Mobo berhasil hidup menggunakan power dari baterai. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri dia masih clean, belum ada tanda atau bercak di servis. Dan untuk perangkat yang lain terinstall aman. Kita segel di area sini untuk ID toko. Untuk kode Mobonya E203MA dengan ref 2.0. Oke, untuk penampakan Mobonya terlihat jelas ya. Di IC-nya belum ada tanda atau bercak di servis. Oke, kita cek kembali. Ya, Mobo sudah masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama kita tes fungsional navigasi dari touchpad. Touchpad berjalan atau berfungsi, kursor jalan. Kemudian kita cek untuk kelistrikan. Untuk pertama kita tes untuk persentase baterai karena kita akan lakukan tes charging. Ya, untuk persentase baterai di 42%, time remaining 1 jam 34 menit. Nah, coba colok cas, kita masukkan cas di DC-nya. Indikator cas nyala warna merah, notifikasi cas masuk. Kita tutup dulu. Kita nanti cek di akhir video adakah penambahan dari pengecasan. Kemudian kita cek untuk spesifikasi. Untuk spesifikasi kita cek lewat DXDIAC. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model VivoBook E203MAH dengan prosesor Intel Celeron N4000, memori 2GB, dan display adaptor atau VGA-nya di Intel UHD Graphics 600. Sound input ada speaker 9, Realtek High Definition Audio, dan port input ada mouse, keyboard, Asus Radio Control, dan HID2C device. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup. Kita cek display adaptor dengan buka display setting. Untuk fungsional VGA kita adjust brightness. Kita terangkan, kita gelapkan, terangkan, gelapkan, terangkan, gelapkan. Ya, untuk fungsional VGA oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita tes untuk fungsional audio. Untuk tes audio kita tes bunyi saja karena speaker yang kita gunakan membranya sudah jebol. Mungkin untuk kualitas suaranya akan jelek. Kita cek untuk audio, kita tes menggunakan audio dari video. Ya, speaker bunyi. Kita coba keraskan. Pelankan. Keraskan. Pelankan. Keraskan. Ya, untuk fungsional speaker oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing fungsional fleksibel LCD. Untuk sekarang LCD sudah nyala. Kita tes untuk fungsional kamera. Untuk tes kamera kita tes lewat start. Kita pilih kamera. Oke, indikator kamera nyala, tes kamera oke. Tes fungsional fleksibel LCD oke, LCD dan kamera oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita tes untuk fungsional WiFi card. Untuk WiFi cardnya sendiri dia onboard di Mobo. Ya. Untuk tes jaringan kita tes di konektivitas. Kita cek konektivitas. Oke, jaringan terdeteksi. Kita coba untuk konekkan. Kita konekkan. Kita masukkan password Sinambi Test Keyboard. Oke, keyboardnya ada yang intervensi. Kita gunakan keyboard internal. Ya, kita kaplok, tulis di
Oke, kita enter. Kita tes konektivitas. Ya, jaringan sudah berubah untuk bar WiFi, jaringan sudah terkoneksi. Kita coba untuk lakukan tes browsing. Kita tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita searching YouTube. Tes jaringan oke, tes browsing oke, tes fungsional WiFi card oke. Kita coba move ke gambar ya. Ya, tes konektivitas oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita tes untuk fungsional hardware seperti port USB. Untuk tes port USB kita buka lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Untuk tes fungsional port USB kita testing menggunakan flash disk. Kita cari dulu untuk flash disknya. Ya, kita tes di secondary port dulu sebelah kanan. Oke, flash disk terpasang dan flash disk terbaca. Tes fungsional port USB sebelah kanan oke, kita eject. Kita tes port USB utama di mainboard. Pasang USB-nya. Oke, tes USB utama di mainboard oke, USB terbaca, kita eject. Tes fungsional port USB oke. Kita tutup, kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai untuk pengecasan. Baterai naik di 46% dari 42%. Tes charging oke, tes fungsional baterai oke. Kita lepaskan cas, mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai. Baterai di 47%. Tes charging oke, tes fungsional baterai oke. Kita tutup semua aplikasi. Kita shutdown. Mobile Asus E203 dengan prosesor Intel Celeron 4000, RAM internal 2 GB, tertes oke. Mobile siap kirim.